Sekolah Muhammadiyah ini punya 6 ruangan. Rata-rata penggunaan listriknya sebesar 308 kWh dengan daya 1300 watt. Setiap bulannya, sekolah ini harus membayar tagihan listrik sebesar Rp449.223 atau sebesar Rp5.390.676 per tahun. Jika dikalikan 1.450 sekolah yang berada di bawah persyarikatan, maka sekolah-sekolah Muhammadiyah harus membayar total tagihan listrik kurang lebih 7,8 miliar setiap tahunnya. Itu baru sekolah, belum universitas, rumah sakit, dan amal usaha lainnya. Tahukah Anda bahwa listrik yang kita gunakan sebagian besar sumbernya masih berasal dari bahan bakar fosil? Artinya, setiap listrik yang kita gunakan adalah hasil eksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghasilkan emisi gas yang berpengaruh pada perubahan iklim. Sementara penggunaan energi baru terbarukan atau EBT yang lebih ramah lingkungan di Indonesia masih jauh dari ideal. Target energi baru terbarukan atau EBT hanya sebesar 31% sampai tahun 2050. Masalah energi hanyalah satu dari sekian masalah lingkungan yang kita hadapi. Masalah lainnya masih panjang mengantri seperti masalah sampah, pencemaran yang berakibat pada masalah sosial seperti pengangguran, krisis pangan, dan ketidakadilan. Untuk merespon masalah ini, pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan gerakan 1000 Cahaya. Gerakan ini adalah bukti komitmen Muhammadiyah menjawab tantangan-tantangan perubahan iklim serta mendorong Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ke-21. Tujuan gerakan ini adalah mewujudkan energi yang berkeadilan akan mengatasi 3 tantangan besar, yaitu pengangguran, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan. Pada tahap pertama, 1000 Cahaya akan fokus melahirkan role model perubahan iklim dan transisi energi di lingkungan sekolah menengah atas, pondok pesantren, masjid, serta ranting. Diharapkan, model-model ini akan menjadi inspirasi sehingga Green Movement di Muhammadiyah akan bergulir seperti bola salju yang dampaknya semakin meluas. Green Movement di Muhammadiyah bukanlah hal baru. Pada awal sejarah Muhammadiyah, melalui PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum, Muhammadiyah aktif mengadvokasi korban letusan Gunung Kelud tahun 1918 serta masalah-masalah lingkungan dan ekologi dampak dari kebijakan pemerintah kolonial yang memberlakukan tanam paksa, perkebunan monokultur yang berdampak pada eksploitasi tenaga kerja pribumi dan alih fungsi lahan masyarakat pedalaman, pertambangan, dan lain-lain. Secara formal, Muhammadiyah mengambil kebijakan kelestarian lingkungan dalam keputusan Muktamar ke-38 tahun 1971 tentang pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera, keputusan Muktamar ke-41 tahun 1985 melalui program bidang sosial dan kesehatan tentang peningkatan pelayanan sosial. Penajaman ideologi dan pemikiran ekologi di Muhammadiyah terjadi pasca Muktamar ke-44 tahun 2000 menjadi penanda terbitnya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM yang mengurai dengan lengkap dan komprehensif cara berislam dalam bidang lingkungan hidup dan diikuti dengan teologi lingkungan yang terbit pada tahun 2007, hasil kerjasama antara Majelis Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui produk rumusan keagamaan ini, fokus pewacanaan ekologi dan lingkungan hidup Muhammadiyah bergeser dari tema dakwah dan pembinaan menguat ke arah solusi seperti konservasi, program pengurangan sampah plastik, mitigasi krisis lingkungan, dan lain-lain yang berbasis perspektif Islam. Konstruksi ideologi Muhammadiyah di bidang ekologi dan lingkungan hidup masih harus terus berkembang. Bayangkan, jika aksi lingkungan ini dilakukan oleh 177 perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM, 1.450 SMA atau SMK atau MA, 1.723 SMP atau MTS, 65 pondok pesantren, 1.950 SD atau MI, TK dan PAUD, rumah sakit, panti asuhan, masjid, dan semua amal usaha Muhammadiyah. Maka, Muhammadiyah 1000 Cahaya harapan untuk kehidupan akan terpancarkan. Masalah kerusakan lingkungan dapat diselesaikan. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan satu lilin yang akan memberi terang. Kerusakan lingkungan terus terjadi di sekitar kita.
Saat kita melihat masa depan bumi ini terlihat begitu gelap gulita, mungkin kitalah cahayanya. Ayo, jadi cahaya dengan bergabung di 1000cahaya.com.